Selamat datang di video ini. Telah diketahui secara luas bahwa Arab Saudi, sebagai negara yang sangat kaya karena cadangan minyaknya, tidak kekurangan sumber daya keuangan. Delegasi dari Arab Saudi telah mengatur perjalanan untuk berpartisipasi dalam pameran Dirgantara Zhuhai, sebuah acara yang diadakan 2 kali setahun. Namun, partisipasi mereka bukan sekadar kunjungan biasa demi tontonan. Faktanya, mereka telah menandatangani perjanjian perdagangan militer senilai miliaran dolar dengan Tiongkok. Arab Saudi bahkan menyewa seluruh ruang pameran di pertunjukan udara tersebut, menunjukkan komitmen yang signifikan. Anehnya, ruang pameran ini tetap kosong tanpa pajangan apapun, meskipun biaya sewanya mencapai sekitar 20.000 per meter persegi. Mereka menyewa setidaknya 300 meter persegi untuk 1 hari, menjadikannya sebuah investasi besar. Meski ruang tersebut terlihat kosong, langkah ini adalah simbol kehadiran mereka serta strategi untuk memfasilitasi komunikasi mengenai berbagai produk yang menarik. Kehadiran mereka juga menciptakan peluang bagi pihak lain untuk memperkenalkan produk atau jasa berkualitas tinggi secara langsung kepada mereka. Sebagai pesaing konsisten dalam peringkat 10 besar pengadaan militer, permintaan Arab Saudi tetap sangat besar. Para pejabat Saudi menunjukkan kecermatan dalam mencari peralatan yang sesuai dengan minat dan spesifikasi mereka. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah keramahan mereka kepada para wartawan, dengan menawarkan kopi menggunakan teko emas khas Arab Saudi. Ini menandai momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya Arab Saudi berpartisipasi dalam Zhuhai Air Show sebagai peserta pameran. Tujuan utama mereka adalah menjajaki peluang kolaborasi dan kemitraan. Arab Saudi tidak hanya berfokus pada membeli peralatan, tetapi juga berambisi untuk mengamankan lini produksi demi meningkatkan kemampuan domestik. Sebuah layar besar di ruang pameran mereka menampilkan visi untuk melokalisasi 50% belanja militer pada tahun 2030. Video promosi yang terus diputar di ruang pameran menyoroti insentif, peluang rantai pasokan, dan prospek investasi di sektor militer dan pertahanan. Salah satu perwakilan Arab Saudi menyebutkan bahwa Zhuhai Air Show adalah platform penting untuk menunjukkan potensi kolaborasi, kemampuan pertahanan, dan industri militer Arab Saudi, sekaligus mendorong lingkungan investasi yang ramah. Kali ini, Arab Saudi menunjukkan minat khusus pada sistem pertahanan Dirgantara dan berbagai domain terkait pertahanan darat. Mereka tidak hanya melakukan banyak pesanan, tetapi juga mengejar rasa memiliki terhadap industri tersebut dengan mengamankan lini produksi drone tertentu. Langkah ini pada dasarnya menciptakan ruang pembelian sekaligus platform kolaboratif bagi peserta pameran lain. Dengan anggaran militer tahun ini sekitar 70 miliar dolar, ambisi dan komitmen Arab Saudi dalam sektor militer semakin jelas. Bahkan jika Arab Saudi hanya mengalokasikan sepertiga dari anggaran militernya yang mencapai 70 miliar dolar untuk pengadaan dan pembangunan jalur produksi, pengeluaran pertahanan mereka akan mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Pada bulan Juni tahun ini, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Khalid, bersama dengan Komandan Pasukan Rudal Strategi Saudi, mengunjungi rekan-rekan mereka di Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, mereka menegaskan keinginan untuk menjalin kemitraan strategis dalam sektor pertahanan. Peluang kerja sama antara kedua negara diperkirakan akan semakin terbuka selama pameran Dirgantara Zhuhai berlangsung. Pada 14 November, Xiamen Daily melaporkan bahwa Angkatan Udara Kerajaan Saudi telah menandatangani serangkaian perjanjian perdagangan militer dengan Tiongkok senilai beberapa miliar dolar. Namun, rincian resmi mengenai jenis senjata dan perlengkapan yang dibeli belum diungkapkan. Meski informasi resmi terbatas, bocoran di media sosial menunjukkan bahwa Arab Saudi mengakuisisi teknologi militer canggih, termasuk jet tempur, drone, rudal pertahanan udara, dan persenjataan lainnya. Selain itu, Arab Saudi disebut sangat tertarik pada sistem rudal pertahanan udara Haki-19 milik Tiongkok, serta jet tempur siluman J-35A dan drone Zhoutian. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Menurut seorang ahli bernama AIM, pameran Haki-19 oleh Tiongkok adalah langkah strategis untuk menarik pasar Timur Tengah,
termasuk klien lama seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir, serta menjangkau pelanggan baru di kawasan tersebut. Pengembangan sistem rudal antibalistik Tiongkok telah dimulai sejak tahun 1960-an melalui serangkaian proyek bernama Proyek 640. Proyek ini meliputi rudal antibalistik, meriam anti-rudal, dan radar canggih. Pada Proyek 640, 3 jenis pencegat rudal diciptakan: serangan balik nomor 1, serangan balik nomor 2, dan serangan balik nomor 3. Dua yang pertama berfokus pada pencegatan ketinggian rendah selama fase terminal penerbangan rudal, sementara yang ketiga dirancang untuk pencegatan ketinggian tinggi. Namun, proyek ini dihentikan pada tahun 1982 karena keterbatasan teknologi dan perubahan geopolitik. Meski demikian, Tiongkok melanjutkan penelitian anti-rudal dan mulai memperbarui fokus pada teknologi militer canggih pada abad ke-21. Pada Januari 2010, Tiongkok berhasil melakukan uji coba pencegatan rudal balistik di tengah jalur. Pada Februari 2021, negara ini kembali mencatat keberhasilan besar dengan mencegat rudal balistik hipersonik menggunakan sistem intersepsi baru. Sistem Haki-19, yang menjadi pusat perhatian di pameran Dirgantara Zhuhai, adalah sistem pertahanan rudal terminal ketinggian tinggi yang bersifat mobile dan sangat canggih. Haki-19 mencerminkan teknologi mutakhir Tiongkok dalam sektor pertahanan rudal, menegaskan ambisinya untuk mendominasi pasar global sekaligus memenuhi kebutuhan mitra strategis seperti Arab Saudi. Sistem Haki-19 dirancang untuk tugas-tugas intersepsi rudal balistik dalam konteks pertahanan udara nasional. Sistem ini memiliki kemampuan cakupan perlindungan yang luas dan keunggulan melawan manuver mengelak dari ancaman. Haki-19 mampu mencegat rudal balistik dengan kecepatan terminal antara 9 hingga 12 Mach di ketinggian tinggi serta dapat melakukan intersepsi tengah terhadap rudal balistik antar benua dengan jangkauan hingga 8.000 km. Selain itu, Haki-19 dirancang untuk menghadapi rudal balistik hipersonik secara efektif. Pencegat Haki-19 menggunakan kendaraan pembunuh kinetik untuk menetralisir ancaman. Rudal-rudalnya dibuat dari material komposit serat karbon canggih dengan mesin roket berbahan bakar padat yang ditenagai oleh bahan pembakar Na-10-5. Sistem ini memiliki jangkauan operasional maksimum 450 km dengan kemampuan manuver hingga 60 G, menunjukkan keandalannya dalam kondisi ekstrim. Haki-19 diluncurkan menggunakan metode peluncuran dingin dengan lintasan hampir vertikal. Sistem peluncurannya menggunakan kendaraan beroda 8x8 yang fleksibel dan dapat bermanuver, dilengkapi dengan 6 tabung peluncuran rudal per kendaraan. Metode ini menawarkan keunggulan dibandingkan metode peluncuran vertikal tradisional. Secara keseluruhan, Haki-19 dianggap telah melampaui sistem pertahanan rudal Amerika Serikat seperti THAAD. Bahkan, Haki-19 memiliki kemampuan mencegat rudal balistik hipersonik, fitur yang tidak dimiliki oleh THAAD. Dengan tingkat kinerja yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan THAAD-R, Haki-19 menjadi sistem pertahanan rudal ketinggian tinggi paling kuat di dunia saat ini. Ini menempatkan Tiongkok di posisi terdepan dalam teknologi pertahanan rudal berbasis darat. Selain Haki-19, jet tempur J-35A yang dipamerkan juga menarik perhatian global. F-35A dianggap memiliki kemampuan siluman terbaik dibandingkan jet tempur lain, termasuk F-35 dan Su-57. Menurut Gen-S Defense Weekly, J-35A mengalami peningkatan signifikan dalam desain aerodinamis dan kinerja siluman. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan J-20. J-35A memiliki kelincahan dan efektivitas biaya sebagai keunggulan utama. Sementara F-35 Amerika terhambat oleh persyaratan lepas landas dan pendaratan vertikal, J-35A menunjukkan efisiensi lebih baik dalam pertempuran udara modern. Situasi saat ini membuka peluang besar bagi J-35A untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan mengungguli para pesaingnya. Dalam konteks global, ketegangan yang terus meningkat antara Arab Saudi dan Amerika Serikat telah mendorong Riyadh untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya.
Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyak konflik yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam beberapa dekade terakhir seringkali berkaitan dengan kepentingan minyak. Setelah insiden terkait mesin BB, kepercayaan negara-negara Timur Tengah terhadap produk-produk Barat mulai memudar. Sebagai alternatif, mereka mulai melihat produk buatan Tiongkok sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Arab Saudi, misalnya, telah membangun hubungan kerja sama yang erat dengan Tiongkok, yang ditandai dengan hubungan saling menguntungkan. Salah satu contoh penting adalah pembangunan jalur produksi drone di Arab Saudi oleh Tiongkok, yang telah membantu meningkatkan kemampuan teknologi militer negara tersebut. Ketertarikan Arab Saudi terhadap drone seperti Geoteon menunjukkan bahwa negara tersebut semakin menyadari masa depan peperangan yang akan didominasi oleh teknologi tak berawak dan kecerdasan buatan. Hal ini juga tercermin dalam visi 2030 untuk teknologi militer, sebuah kerangka strategis yang mencakup 7 kategori utama, termasuk kecerdasan buatan dan senjata elektromagnetik. Arab Saudi menyadari bahwa kebutuhan mereka tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh Amerika Serikat. Selain itu, lingkungan geopolitik di kawasan tersebut tetap penuh gejolak, dengan konflik seperti situasi Lebanon-Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam konteks ini, urgensi untuk memperoleh pesawat siluman generasi kelima dan memperkuat pertahanan udara menjadi prioritas yang sangat penting. Sebagai contoh, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat semakin memperburuk ketidakpastian geopolitik di wilayah tersebut. Hal ini semakin menekankan pentingnya Arab Saudi untuk mencari mitra strategis baru seperti Tiongkok, yang mampu menyediakan teknologi dan persenjataan canggih sesuai kebutuhan mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.